Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Permatasari dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Nah, di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, sebenarnya untuk apa sih uji validitas dan reliabilitas ini? Ya, kita kilas sedikit saja. Jadi, instrumen yang berkualitas itu adalah instrumen yang valid dan reliable. Nah, maka dari itu, kita akan mencoba uji validitas dan reliabilitas instrumen. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan dulu instrumen soal. Setelah itu, kita akan berikan kepada responden. Nah, di sini saya menggunakan 10 soal, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, sampai P10 dengan 50 responden. Nah, data ini merupakan data mentah yang telah diakumulasikan dari responden yang kita dapat. Nah, caranya bagaimana untuk menguji validitas tersebut? Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas, kita bisa menggunakan aplikasi Minitab. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu Minitab-nya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu kita pilih File. Setelah itu, kita klik Open. Nah, lalu kita buka file yang data tadi. Yang data tadi. Nah, ini. Kita klik open agar di Minitab-nya sudah terekspor. Nah, di sini ada first row to import yang pertama. Lalu last row-nya yaitu yang 50 tadi. Nah, di sini untuk data Minitab sendiri, jika untuk uji validitas yaitu berupa numerik ya. Jadi lalu kita klik OK. Nah, jika ada tulisan seperti ini, a copy of the content of this file will be added to the current project. Oke kan saja. Nah, lalu akan muncul data-data hasil responden kita tadi. Nah, sebelumnya, nilai P1 sampai P10 merupakan baris pertama, yaitu nama variabelnya ya. Nah, karena kita akan menguji validitas, kita terlebih dahulu menghitung skor total yang diperoleh oleh masing-masing responden. Caranya bagaimana? Yaitu kita klik kalkulator di sini. Nah, lalu kita misal masukkan namanya total. Di sini namanya total. Nilai ya. Oke. Lalu kita masukkan apa saja yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan yaitu skor total keseluruhan soal ya. Dimulai dari P1 sampai P10. P1 kita select, ditambah P2, ditambah P3, ditambah P4, ditambah P5, ditambah P6, ditambah P7, ditambah P8, lalu P9, dan yang terakhir P10. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini kolom baru yaitu total nilai. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan langsung menguji validitasnya. Nah, langkahnya yaitu kita ke Start, lalu ke
basic statistik, lalu kita ke correlation. Nah, variabelnya berarti kita akan menambahkan semuanya ya, semua variabel untuk uji validitas. Dimulai dari P1 sampai total nilai. Nah, kita masukkan saja langsung, kita blok semua, lalu select, oke, P1 sampai dengan total nilai. Nah, kita akan menggunakan metode Pearson correlation. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya akan muncul. Kita minimize saja ya data yang ininya, biar terlihat. Oke. Nah, di sini ada muncul hasil dari korelasinya. Nah, di sini ya, dimulai dari P1 sampai dengan P10. Ini. Nah, nilai yang kita ingin dapatkan itu apa? Nilai yang kita ingin harapkan itu adalah nilai yang paling akhir, yaitu nilai p-value. Nah, nilai p-value itu harus dibandingkan dengan taraf nyata alfa 0,05. Dimana jika nilai yang kita dapatkan, nilai korelasinya itu kurang dari 0,05, maka instrumen yang soal tersebut dinyatakan valid. Nah, kita lihat dari sini. Untuk instrumen ini, kita lihat untuk P1 nilai korelasinya harus positif agar valid dan kurang dari 0,05. Nah, di sini nilainya 0,00 dan kebetulan P2 juga sampai P10. Karena nilai P1 sampai dengan P10 itu nilainya kurang dari 0,05, maka soal-soal dari nomor P1 sampai dengan P10 bisa dinyatakan valid. Bagaimana jika ada yang tidak valid? Nah, jika ada yang tidak valid itu, kita bisa di-drop soalnya, lalu kita ujikan lagi nilai validitasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menguji reliabilitas instrumen ini ya. Caranya bagaimana? Yaitu kita pilih Start, lalu kita ke Multivariate, kita pilih Item Analysis. Nah, di sini kita akan menambahkan variabel dari P1 sampai P10 karena untuk total nilai tidak ditambahkan. Lalu kita blok P1 sampai dengan P10, kita select. Nah, di sini ada tulisan Standardized Variables. Standardized Variable ini digunakan jika kita memiliki variabel yang rentan nilai skornya itu berbeda. Nah, kebetulan saya menggunakan nilai skalanya itu yang sama, yaitu rentan 1 sampai dengan 10, jadi tidak usah di checklist. Nah, lalu kita klik OK untuk melihat hasilnya. Di sini ada sebuah matriks plot grafik. Karena data sudah valid, maka akan menunjukkan peningkatan. Jadi grafiknya itu akan naik semua. Kita abaikan saja, lalu kita akan melihat hasilnya. Nah, kita akan mencari nilai Cronbach alpha. Cronbach alpha itu ini, nih. Di sini nilai instrumen yang sedang kita uji itu memiliki nilai 0,8837. Sesuai peraturan, suatu instrumen dikatakan reliable itu jika memiliki nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,7. Nah, untuk instrumen ini kita mendapatkan nilai 0,8837, yang artinya nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,07, sehingga bisa disebutkan bahwa instrumen yang kita sedang uji ini merupakan reliable. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan Minitab. Jadi, bagaimana? Apakah teman-teman semua sudah paham?
kalian sudah melihat video ini, kalian bisa langsung mencoba bagaimana menguji nilai validitas dan reliabilitas sebuah instrumen penelitian. Saya Dian Permatasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.